Oh, tes, Mas Yogi, Mas Yoga, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mas Wati? Baik, terima kasih atas konfirmasinya, karena, waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, acara spektroskopi School hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga, bangsa kita, baik-baik saja dan menjadi lebih baik dan juga kondisi dunia semoga, menjadi lebih baik. Kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang telah menghadiri acara, Spektroskopi School kali ini, di mana Spektroskopi School kali ini merupakan, pertemuan kita yang ke-6, di mana Spektroskopi School merupakan salah satu bagian dari Nexus Academy. Hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu, instrumen berbasis spektroskopi yaitu, Near IR, spektroskopi. Di mana spektroskopi ini memanfaatkan secara singkatnya memanfaatkan fenomena serapan di mana serapan yang kita berikan, apa namanya tuh, elektromagnetik yang kita berikan berada di kawasan near inframerah. Oke, sebelumnya kita sudah membahas berbagai teknik dengan memanfaatkan spektrum, elektromagnetik yang lain, contohnya, NMR, Nuclear Magnetic Resonance, kemudian dilanjutkan dengan elektron spin resonance dengan memanfaatkan, apa namanya tuh, radiofrekuensi atau, apa namanya tuh, radiofrekuensi atau microwave, kemudian dilanjutkan dengan, UV-Vis absorban spektrofotometer, kemudian dilanjutkan dengan photoluminescence, dilanjutkan juga kemarin pertemuan minggu kemarin dilanjutkan dengan transient absorption spectroscopy atau biasa kita singkat dengan TALS. Nah, hari ini kita akan lanjut gitu ya, pemanfaatan elektromagnetik yang lain yaitu near inframerah di mana instrumennya, kita kenal dengan NIR spektroskopi gitu ya. Oke. Hari ini tentunya sekilas kita akan kembali mengingatkan apa itu spektroskopi, kemudian kita lanjutkan, interaksi antara cahaya dengan materi, maksudnya interaksi antara gelombang elektromagnetik yang spesifik dengan materi dan juga molecular vibration. Karena pada intinya NIR spektroskopi merupakan teknik yang mengukur vibrasi molekul gitu ya, walaupun tidak di fundamental vibration, hanya di overtones atau combination tones, walaupun demikian teknik ini gitu ya, banyak juga digunakan gitu ya di beberapa aplikasi. Kemudian kita lanjutkan dengan, dipole moment dan NIR spektroskopi karena fundamental dari serapan, IR baik itu near IR, mid IR, dan juga far IR itu interaksi, dengan dipole moment-nya gitu ya. Dipole moment ketika molekul bervibration gitu ya. Kemudian diakhiri dengan aplikasi. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Apa itu spektroskopi? Kita percepat saja karena ini selalu gitu ya, kita ulang gitu ya. Jadi spektroskopi merupakan cabang ilmu pengetahuan, sains, di mana mempelajari terkait dengan interaksi antara spektrum elektromagnetik dan juga materi gitu ya, baik di atom dan juga molekul level. Di mana dari situ kita bisa mempelajari bagaimana material yang kita, sinari gitu ya, menyerap, mengemisikan, menghamburkan, electromagnetic, radiation yang kita berikan. Nah, dari sana kita akan memperoleh informasi terkait dengan berbagai hal, mulai dari komposisi gitu ya, struktur, senyawanya, propertiesnya, dan lainnya, oke. Nah, kalau kita analogikan, di mana elektromagnetik ini kita bisa analogikan sebagai peluru, kemudian materi kita sebagai target, sebetulnya kita, sedang menginteraksikan gitu ya, menembak, materi gitu ya, menembak, target dengan menggunakan peluru. Di mana nanti kita akan pelajari fenomena spesifiknya. Terkait dengan electromagnetic radiation, seperti yang sudah kita bahas gitu ya. Jadi kalau kita memiliki sumber, di mana sumber tersebut bisa memancarkan keseluruhan electromagnetic, radiation,
Elektromagnetic spektrum atau EM spektrum itu memiliki spektrum yang lebar gitu ya, mulai dari sinar gamma sebelah kanan gitu ya, kemudian menuju ke X-ray, ultraviolet, visible, inframerah, microwave dan juga radio gitu ya. Nah, di mana kalau kita amati dari panjang gelombangnya, sinar gamma memiliki panjang gelombang paling pendek dibandingkan panjang gelombang sinar yang lain, contohnya X-ray sampai radio. Kemudian kalau kita sebandingkan dengan material yang ada di alam semesta di sekitar kita, sinar gamma panjang gelombangnya itu bisa kita sebandingkan kurang lebih ukurannya seukuran inti atom atau nukleus gitu ya dan lainnya. Dari panjang gelombang juga kita bisa konversi menjadi ke kita bisa konversi ke unit frekuensi. Artinya ketika panjang gelombang elektromagnetik spektrum itu lebih pendek, maka frekuensinya itu ya, apa namanya tuh, panjang gelombangnya lebih pendek, maka frekuensi akan lebih tinggi gitu ya, artinya energinya akan lebih tinggi, oke. Kemudian terkait dengan electromagnetic radiation atau elektromagnetik, kita bisa pandang menjadi dua hal. Yang pertama elektromagnetik sebagai gelombang gitu ya, di mana elektromagnetik kalau kita pandang sebagai gelombang ini merupakan superposisi dua medan gitu ya, dua gelombang transversal. Di mana yang pertama gelombang, medan listrik dan juga yang kedua adalah medan magnet. Di mana saling, tegak lurus terhadap arah, perambatan gelombangnya. Oke. Dengan cepat rambatnya atau kecepatan merambat electromagnetic radiation ini, sama dengan, 3 kali 10⁸ meter per detik. Di mana korelasinya atau persamaannya kecepatan elektromagnetik, baik itu gelombang, radio sampai sinar gamma itu sama gitu ya, sama dengan panjang gelombang dikali frekuensinya atau 3 kali 10⁸ meter per detik. Ini pun kecepatan di mana dengan catatan mereka atau electromagnetic radiation ini menjalar terhadap ruang gitu ya, ketika penjalarannya, di ruang hampa, artinya tanpa material yang mengenainya, tanpa medium yang mengenainya gitu ya. Jika ada medium ketika mereka merambat, maka kecepatannya akan lambat. Karena kenapa? Karena electromagnetic wave-nya akan berinteraksi dahulu dengan material, tempat dia berinteraksi gitu ya. Oke. Di mana kita tahu gitu ya, F atau nu ini frekuensi, kemudian wavelength kita lambangkan sebagai lambda, kemudian wave number bilangan gelombang, itu sama dengan nu bar gitu ya, sama dengan 1/lambda. Electromagnetic radiation juga bisa kita pandang sebagai, particle atau biasa kita kenal dengan foton, di mana satu foton menurut, persamaan Planck energinya, energi satu foton itu setara dengan konstanta Planck dikali frekuensinya. Tentunya frekuensi ini bisa kita konversi karena di persamaan sebelumnya sebelah kiri kita mengetahui gitu ya, kecepatan merambat elektromagnetik sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, artinya frekuensi sama dengan C/lambda. Jadi bisa kita konversi ke persamaan yang lain, energi satu fotonnya. Nah, untuk energi 2 foton berarti tinggal dikali 2, energi 3 foton, energi n foton tinggal dikalikan n terhadap, Planck equation-nya gitu ya, persamaan Planck-nya. Oke. Nah, terkait dengan duality partikel dan juga gelombang elektromagnetik, tentunya ketika elektromagnetik dipandang sebagai partikel, ini ada, salah satu fenomenanya gitu ya yang dibuktikan ini, namanya photoelectric effect gitu ya, yang ditemukan oleh Albert Einstein di mana beliau memenangkan hadiah Nobel untuk bidang fisika di ini gitu ya, di tahun 1921. Jadi bukan penemuan terkait dengan E sama dengan mc kuadrat ataupun relativitas umum, khusus, dan lainnya, bukan gitu ya. Jadi dari efek fotolistrik. Nah, nanti kita akan masuk juga gitu ya di salah satu bahasannya ketika sumber radiasinya itu contohnya misal X-ray atau far UV ya, kita akan membahas terkait salah satu instrumen lagi yaitu fotoelektron spektroskopi, baik itu XPS, X-ray photoelectron spektroskopi dan juga ultraviolet photoelectron spektroskopi, di mana
spektroskopi tersebut merupakan spektroskopi yang sangat surface sensitif gitu ya, sensitif terhadap karakterisasi di permukaan. Oke. Nah, di sini kita mengetahui ketika energi satu foton itu tinggi, maka frekuensinya juga tinggi, wave number-nya juga tinggi, tetapi panjang gelombangnya rendah. Demikian pula sebaliknya, kalau panjang gelombangnya tinggi, wave number-nya akan rendah, frekuensinya akan rendah, dan energinya, fotonnya dia akan rendah, ya. Oke, sebagai catatan gitu ya, seperti yang biasa saya tunjukkan, walaupun kecepatan elektromagnetik ini merupakan kecepatan tercepat di alam semesta gitu ya, 3 × 10⁸ meter per detik. Walaupun demikian, contohnya misalkan kita punya bumi dan juga matahari, di mana matahari sebagai planet bintang di tata surya kita gitu ya, dengan jarak kurang lebih 149,6 juta kilometer, di mana jarak ini dijadikan konstanta gitu ya, apa namanya itu, konversi yaitu 1 astronomical unit gitu ya. 1 AU itu merupakan jarak antara bumi dan matahari gitu ya. Nah, walaupun kecepatan merambat cahaya itu sangat cepat gitu ya, karena jarak jauh dari contohnya dari matahari menuju bumi gitu ya, ini membutuhkan kurang lebih dari persamaan yang sederhana gitu ya, waktu merupakan sama dengan, jarak dibagi kecepatan atau speed gitu ya. Ini kurang lebih bisa menempuh waktu 8,3 menit gitu ya. Ketika, foton atau sinar dari, permukaan matahari menuju ke bumi gitu ya. Jadi cahaya yang kita terima pada saat ini, pada saat sekarang, yang saya bilang sekarang gitu ya, mengenai kulit kita, mengenai mata kita, kalau kita sedang melihat cahaya di luar gitu ya, cahaya matahari, ini merupakan cahaya yang datang 8,3 menit yang lalu dari permukaan matahari gitu ya. Yang mencengangkan gitu ya, seperti yang kita tahu, matahari kita memproduksi energinya itu melalui proses, fusi gitu ya. Jadi proses fusi di mana apa namanya tuh, unsur ringan itu, bergabung gitu ya, karena di situ ada tekanan gravitasi tinggi gitu ya di inti matahari gitu ya, kemudian dimanfaatkan memanas dan dia terbentuk, reaksi fusi gitu ya. Di mana reaksi fusinya ada beberapa tahap mulai dari proton-proton fusion gitu ya, di mana unsur hidrogen gitu ya, bergabung dengan unsur hidrogen membentuk deuterium, kemudian melepaskan positron, dan, lainnya gitu ya. Kemudian bergabung kembali membentuk helium-3 menghasilkan sinar gamma gitu ya. Nah ini foton ini gitu ya, sinar gamma, di mana sinar gamma sangat energetik gitu ya, energi tinggi. Kemudian formasi helium-helium membentuk, helium-4 gitu ya. Nah, di mana total keseluruhan reaksi untuk 3 proses ini gitu ya, seperti ini, 4 helium, menghasilkan, helium-4 ditambah 2 E+, dan energi dan lainnya gitu ya. Nah, yang mencengangkan gitu ya, ketika di formasi pembentukan helium-3 di mana di sana terjadi, pembentukan, sinar gamma gitu ya, yaitu salah satu foton di electromagnetic, radiation kalau kita pandang sebagai, dualisme gelombang partikel gitu ya. Nah, sinar gamma yang terbentuk di inti itu tidak langsung lepas gitu ya, karena bertabrakan dengan partikel lain gitu ya. Itu susah sekali lepas dari permukaan matahari gitu ya. Jadi menurut para ilmuwan, apa namanya tuh, dari energi tinggi di inti matahari gitu ya. Jadi apa namanya tuh, sinar gamma ini gitu ya, karena dia susah sekali bertabrakan lagi dengan partikel lain gitu ya, kemudian energinya mulai merendah-merendah sampai ke permukaan matahari gitu, karena dia tidak tahu ya harus keluarnya di mana gitu ya, dia arahnya itu zigzag gitu. Nah, ketika mencapai permukaan matahari itu membutuhkan waktu, sekitar gitu ya, ini, ribuan tahun, bahkan ratusan sampai jutaan tahun gitu ya.
Jadi foton yang kena ke kita itu merupakan proses gitu ya, bisa jutaan, ratusan, bahkan, ratusan ribu tahun gitu ya, pembentukannya di inti matahari. Jadi kalau kita totalkan foton yang kita terima pada saat ini di kulit kita, di mata kita, itu proses, yang lama gitu ya perjalanannya gitu ya. Jadi kurang lebih, ribuan sampai jutaan tahun ditambah perjalanannya ke bumi, 8 menit plus 18 detik gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui gitu ya, walaupun kecepatan elektromagnetik atau cahaya itu sangat cepat gitu ya, paling cepat 3 × 10⁸ meter per detik di jagat raya, kita memiliki materi di alam semesta itu, beragam ya ukurannya. Contohnya misalkan ada bintang, ada planet, ada galaksi gitu ya, dengan jarak yang sangat jauh, dan besar gitu ya. Ini contohnya misalkan galaksi tempat matahari kita berada, yaitu galaksi Bima Sakti kalau di Indonesia gitu ya, atau biasa kita kenal dengan Milky Way, di mana matahari kita gitu ya, jadi matahari kita itu bukan berada di pusat galaksinya gitu ya, agak ke pinggir di sini gitu ya. Ini matahari kita, di mana galaksi Milky Way ini galaksi dengan diameter kurang lebih 105.700 tahun cahaya gitu ya. Ini diameternya gitu. Nah, ini tidak menggunakan kilometer lagi, silahkan saja bisa kita konversi ke kilometer, ke meter silahkan gitu ya. Jadi, light years, tahun cahaya gitu ya. Jadi bisa kita konversi. Nah, kemudian juga selain, Milky Way, kita juga ada galaksi yang terbesar yang pernah kita amati gitu ya, diameternya itu kurang lebih 4 juta, sampai 6 juta tahun cahaya gitu ya, dengan jarak dari bumi ini sekitar 1,04, miliar, tahun cahaya gitu ya. Oke, kemudian galaksi terdekat dari galaksi kita itu namanya galaksi Andromeda gitu ya. Oke. Di mana prediksinya suatu saat gitu ya, galaksi Andromeda akan menumbuk galaksi kita gitu ya. Jadi akan datang kemudian akan bertabrakan dengan galaksi kita gitu ya. Bagaimana bayangkan kejadian di planet Bumi gitu ya, kalau masih ada manusia menempatinya gitu ya. Tapi tentunya kalau kita hitung itu dari time waktu yang dibutuhkan gitu ya, itu masih sangat 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 lama gitu ya. Oke. Dibandingkan dengan usia hidup manusia, oke. Kemudian gitu ya, terkait dengan elektromagnetic spectrum, di sini ada ISO 20473, terkait dengan optics dan juga fotonik, yaitu terkait spectral band gitu ya. Jadi di sini, pada intinya, jadi dari elektromagnetic spectrum yang lebar itu, UV, visible, dan inframerah ini masih bisa dibagi-bagi gitu ya. Jadi kalau UV ini bisa dibagi menjadi, extreme UV, vacuum UV, deep UV, mid UV, near UV gitu ya. Atau biasa disingkat dengan EUV, VUV, Deep UV, untuk Mid UV ini UVB, UVA gitu ya. Jadi kalau ada, lotion skin, anti protection, apa namanya tuh, anti, proteksi cahaya matahari gitu ya, kita sering kenal ada UVB, UVA. Nah, di mana di sini dari sisi panjang gelombangnya kita bisa melihat gitu ya, kalau ekstrim UV ini dari 1 nanometer ke 100 nanometer, ini dekat ke X-ray gitu ya. Kemudian kalau UVA ini 315 sampai 380 nanometer. Tentunya gitu ya dari persamaan, C sama dengan, panjang gelombang dikali frekuensi ataupun dengan menggunakan Planck, equation, kita bisa konversi dari wavelength ke frekuensi, ke wave number, dan juga foton energi gitu ya. Di mana untuk foton energi, kalau frekuensi biasanya menggunakan satuan terahertz gitu ya, bukan hertz karena tinggi gitu. Kemudian wave number biasanya di bidang, spektroskopi kita menggunakannya bukan meter minus 1 tapi sentimeter minus 1 gitu ya. Kemudian foton juga karena energinya sebetulnya relatif kecil gitu ya dibandingkan dengan energi joule, dia tidak menggunakan satuan joule tapi elektron volt. Artinya elektron volt itu kalau kita bisa hitung berarti elektron 1,6 muatannya ya, I itu muatan elektron 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom dikali V1 gitu ya. Artinya energi yang dibutuhkan untuk muatan satu elektron gitu ya, energi yang dimiliki oleh muatan satu elektron ketika elektron itu diberi beda potensial 1 volt. Oke.
Nah, hari ini gitu ya, yang akan dibahas adalah di sini gitu ya, hari ini dan mungkin nanti gitu ya kalau kita, membahas terkait inframerah lebih luas. Jadi hari ini kita akan membahas electromagnetic radiation, spektrum di kawasan near IR gitu ya, inframerah dekat, di mana masih bisa dibagi IRA, IRB atau near saja gitu ya, di mana secara wave number-nya ini dari 780 sampai 1400 gitu ya, bahkan sampai 3000. Nah, kemudian mid IR ini kurang lebih 3000 sampai 50.000 wave number gitu ya. Oke. Atau dalam wavelength atau dalam wave number ini 200 sampai 3300. Nah, instrumen infrared yang Ibu Bapak miliki contohnya FTIR gitu ya atau IR sistem dispersi spektroskopi yang umum, banyak ditemukan di laboratorium ini sebetulnya mid IR gitu ya, bukan yang lainnya. Nah, sekarang, yang near IR-nya gitu ya, oke. Terkait dengan electromagnetic spectrum juga ada istilah light gitu ya. Jadi light itu sebetulnya electromagnetic spectrum di mana spektrumnya itu bisa dilihat oleh mata kita, itu namanya light gitu ya. Bukan ray, tapi light gitu ya. Di mana mata kita merupakan detektor cahaya alami gitu ya, yang hanya bisa mengamati spektrum elektromagnetik di kawasan sempit, yaitu dari panjang gelombang 380 nanometer gitu ya, mendekati UV sampai 780 nanometer mendekati NIR. Selebihnya di bawah 380 atau lebih dari 780 mata kita tidak bisa melihat gitu ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan visible spectrum. Jadi cahaya ini sebetulnya merupakan visible, spectrum. Artinya spektrum elektromagnetik yang bisa diamati oleh mata kita gitu ya. Namanya light. Oke. Mana menurut perspektif mata gitu ya. Jadi, visible spectrum ini penggabungan gitu ya dari berbagai color gitu ya. Mulai dari Magiku Hibinu gitu ya. Ketika kita satukan ini akan menjadi putih gitu ya. Tentunya untuk menghasilkan putih tidak harus seluruhnya ada gitu ya. Jadi kalau kita punya contohnya LED gitu ya, LED warna merah, LED warna hijau untuk membentuk putih berarti harus gitu ya ditemukan LED warna biru. Ketika digabungkan akan jadi white ya. Makanya kenapa penemu LED yang warna biru gitu ya, apa namanya itu memenangkan hadiah Nobel. Karena dari sisi pembuatannya itu susah sekali gitu ya penemuan itu. Karena, LED warna merah dan warna hijau itu sudah lama ditemukan, tapi LED warna biru susah. Ketika LED tersebut ditemukan warna biru, kita bisa menghasilkan lampu putih gitu ya, memancarkan putih gitu ya. Nah, di mana tentunya putih kalau perspektif sains itu bukan, warna gitu ya, karena putih itu merupakan penggabungan penggabungan dari, color-color di visible spectrum. Kemudian hitam juga itu bukan warna gitu ya. Artinya hitam, artinya ketika kita melihat hitam atau benda hitam, artinya cahaya, cahaya putih, apa namanya itu, electromagnetic spectrum atau visible light, visible spectrum atau light yang mengenai benda tersebut gitu ya, itu seluruhnya diserap. Makanya kita melihat hitam, ya. Oke. Nah, sebagai rangkuman gitu ya, jadi ketika kita memiliki electromagnetic radiation dengan berbagai, spektrum mulai dari radio, microwave, inframerah, visible, near UV, vacuum UV, X-ray, hingga gamma ray gitu ya. Ketika kita interaksikan dengan sampel, di mana sampel tentunya ada molekul gitu ya, ada ada, elemen gitu ya, ada molekul. Nah ini, efek dari di sampelnya akan terjadi efek, contohnya kalau kita, eee, interaksikan gelombang radio dengan sampel, maka akan terjadi nuclear spin transition gitu ya. Kemudian kalau microwave ini akan terjadi selain rotational motion, bisa terjadi juga electron spin transition.
Kemudian kalau inframerah ini akan terjadi bukan terjadi ya gitu ya. Jadi ini akan mengukur gitu ya, mengukur energi vibration-nya gitu ya. Kemudian visible itu akan terjadi electronic transition gitu ya, dan lainnya X-ray, gamma ray akan terjadi ionisasi gitu ya. Maksud molecular vibration ini terjadi transisi molecular vibration gitu ya. Karena nanti kita bahas gitu ya, molekul di keadaan apapun dia sudah bervibrasi gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sini ketika kita ingin mempelajari fenomena yang unik atau informasi yang unik dari material kita, maka kita membutuhkan eh, peluru yang sesuai gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita ingin tujuannya mempelajari, mendeteksi energi vibrasi molekul gitu ya, kita gunakan misalkan gelombang radio gitu ya. Setelah electromagnetic radiation, kita memiliki yang kedua adalah materi gitu ya, di mana materi merupakan sesuatu, ya, segala sesuatu yang menempati massa dan memiliki massa dan menempati ruang gitu ya, artinya memiliki volume. Kemudian materi itu eksis di berbagai state gitu ya, state materi mulai dari solid, liquid, gas, dan juga plasma gitu ya. Mungkin kita di sekitar kita, di kondisi normal kita hanya bisa mengamati, state materi yaitu solid, liquid, dan juga gas gitu ya. Jarang kita mengamati plasma gitu ya, kemudian ada Bose-Einstein kondensat, fermionic kondensat, quark-gluon plasma, superfluid, dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya di kondisi normal gitu ya, batuan merupakan state materi dalam bentuk padat gitu ya, kemudian air state materi dalam bentuk cair, oksigen state materi dalam bentuk gas ketika berada di normal condition gitu ya. Ini contoh plasma gitu ya, di mana plasma apa namanya tuh, merupakan state materi yang terdiri dari muatan gitu ya, muatan positif, muatan negatif, tapi kalau kita gabungkan secara keseluruhan itu bermuatan netral gitu ya. Oke. Materi tentunya kalau kita breakdown ke bawah gitu ya, kalau kita mengamati materi di sekitar kita gitu ya, jadi ada jam, ada gelas, ada apa, itu terbentuk dari apa namanya tuh, molekul gitu ya, entah itu molekul unsur atau molekul senyawa, kemudian molekul tersebut terdiri dari unsur-unsur gitu ya, atau kita sebut dengan elemen gitu ya. Nah, di mana elemen yang kita ketahui sampai sekarang gitu ya, dari hidrogen, litium, berilium, hidrogen, helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, sampai yang terakhir adalah 118 gitu ya, yang ke-118 yaitu oganesson gitu ya. Jadi unsur ini gitu ya bisa kita temukan baik secara alamiah atau memang harus disintesa di fasilitas nuklir. Artinya bintang kita pas pembentukannya itu tidak sanggup gitu ya, membentuk unsur-unsur yang lebih berat gitu ya. Jadi mungkin di bintang lain dengan karakterisasi berbeda dari bintang kita itu terbentuk gitu ya. Nah, untuk contohnya oganesson ini tidak bisa terbentuk, tidak bisa dicari secara alamiah di bumi gitu ya. Jadi harus disintesa di fasilitas nuklir. Nah, oganesson ini disintesa pertama kali tahun 2002 di fasilitas nuklir di Dubna dekat Moskow, Rusia, oleh Yuri Salokovic Oganesson, di mana untuk mengenang jasa beliau gitu ya, ini disematkan sebagai elemenOg. Nah, tabel periodik elemen ini tentunya seperti yang Ibu Bapak tahu, ini merupakan tabel periodik apa namanya tuh, warisan dari ilmuwan kimia apa namanya tuh, Dmitri Ivanovich Mendeleev gitu ya. Tahun 1869 beliau menyusun tabel periodik elemen berdasarkan massa atomnya gitu ya. Di mana di sini MD, ada unsur MD untuk mengenang jasa beliau. Kemudian ada ilmuwan lain gitu ya, Henry Moseley tahun 1913 yang apa namanya tuh, mengedit gitu ya, menyempurnakan, merevisi gitu ya, bahwa Henry Moseley merevisi. Jadi tabel periodik berdasarkan massa atom gitu ya, direvisi, keteraturannya itu menggunakan atomic number gitu ya, nomor atom, jadi bukan massa atom.
Jadi yang sekarang kita kenal adalah berdasarkan keteraturan jumlah atom, gitu ya, atomic number. Nah, kalau kita breakdown lagi elemen tentunya gitu ya, di dalamnya itu kita sebut, elemen itu, atom gitu ya. Tentunya atom, elemen itu atom yang spesifik gitu ya. Jadi hidrogen, atom hidrogen itu seperti apa, helium seperti apa, dan lainnya gitu ya. Nah, ini atom gitu ya. Ini salah satu, apa namanya tuh, model yang dikembangkan oleh Rutherford gitu ya, di mana di situ terlihat gitu ya, ada inti atom, nukleus, kemudian ada elektron yang mengorbit gitu ya. Oke. Nah, sampai sekarang gitu ya, terkait dengan atom gitu ya, inti atom kalau elektron memang sudah tidak bisa dibagi lagi, itu menjadi partikel elementer gitu ya. Nah, tetapi proton atau, inti atom gitu ya, inti atom ini bisa dibagi lagi gitu ya, baik itu proton dan juga neutron, bahkan gitu ya, proton pun masih bisa dibagi lagi gitu ya, atau nukleon menjadi apa, di dalamnya itu ada quark up dan juga quark down. Sedangkan neutron ada, quark up dan 2 quark down. Masing-masing diikat oleh yang namanya strong force gitu ya, energi kuat, yaitu gluon gitu ya. Oke. Nah, bayangkan gitu ya, energi ini bisa kita lepas gitu ya. Hari ini kita masih bisa melakukan reaksi fisi atau reaksi fusi gitu ya. Nanti dengan contohnya uranium gitu ya, menjadi thorium dan lain-lain gitu ya. Nanti suatu saat gitu ya, mungkin kita bisa gitu ya, jadi material apapun di sekitar kita itu bisa dikonversi energinya, dilepaskan energinya gitu ya, di si apa namanya, si gluon ini gitu ya, energi intinya gitu ya. Oke. Terkait dengan model atom gitu ya, seperti yang kita ketahui ini model atom gitu ya, selalu terjadi penyempurnaan sampai terakhir sekarang gitu ya. Jadi ada model Dalton tahun 1803 karena waktu itu tidak ada, alat eksperimen canggih, jadi Dalton gitu ya pada tahun 1803 membuat model atom. Jadi atom itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi gitu ya, dan merupakan, bentuk bola pejal gitu ya, bola padat. Kemudian Thomson tahun 1897 gitu ya, mengkoreksi gitu ya, karena Thomson, yang berhasil menemukan elektron gitu ya. Jadi atom merupakan, apa namanya itu, bola di mana ada muatan, positif dan juga muatan negatifnya gitu ya. Di mana muatan positif itu akan menyeimbangkan muatan negatif. Kemudian Rutherford gitu ya, karena beliau sering bereksperimen gitu ya, menumbuhkan inti atom gitu ya. Nah, dari eksperimen tersebut, oh ternyata gitu ya, model atom itu gitu ya, jadi ada inti di mana memang muatannya positif gitu ya, yang lebih dense, kemudian ada banyak ruang kosong, terus ada elektron yang mengorbit inti gitu ya. Kemudian tahun 1913 Bohr gitu ya, dia juga mengkoreksi gitu ya, karena ada fenomena-fenomena contohnya di spektroskopi gitu ya. Jadi elektron itu bisa lompat dari satu, apa namanya tuh, dari satu orbit menuju orbit yang lain gitu ya, menyerap energi kemudian bisa balik lagi dan memancarkan energi. Kemudian juga dari Bohr kita tahu gitu ya bahwa, apa namanya tuh, elektron itu gitu ya bergerak gitu ya mengitari orbit dengan energi, tertentu, level energi. Nah, terakhir gitu ya sampai yang sekarang kita, gunakan gitu ya, di mana sudah melengkapi berbagai halnya gitu ya dari eksperimen dan lainnya, ini model atom dari Schrödinger gitu ya tahun 1926. Di mana beliau mengemukakan gitu ya modelnya bahwa elektron itu tidak mengorbit gitu ya, tetapi elektron itu berada di namanya orbital. Orbital itu cloud yang secara probabilitasnya itu kita bisa kemungkinan menemukan elektron gitu ya. Kemudian, seperti itu gitu ya. Kemudian ada prinsip terkait dengan posisi dan juga momentum, kita tidak bisa mengukur secara pasti gitu ya, 2 hal tersebut gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan sekarang gitu ya, sains modern gitu ya. Jadi sains modern terus mencoba gitu ya, memecahkan contohnya misalkan, partikel yang tadi gitu ya. Jadi dari inti atom, kemudian ada proton, ada neutron, kemudian di dalamnya itu ada apa lagi gitu ya. Nah, ini gitu ya.
Jadi ada kategori, ada fermion, yaitu materi partikel pembentuk materi gitu ya. Jadi ada quark dan juga lepton, kemudian ada boson gitu ya, dan lainnya. Nah, yang kita kenal gitu ya, ini sebagai standar model dari partikel elementer gitu ya. Jadi sampai saat ini kita sudah mengetahui gitu ya. Jadi ada gitu ya materi-materi, ada elementer partikel, pembentuk materi atau fermion, di mana klasifikasinya ada quarks, ada lepton gitu ya. Jadi si elektron ini merupakan elementer fermionik pembentuk partikel, di subkategori lepton gitu ya. Kemudian ada quark, quark up, quark down, tentunya yang mencengangkan gitu ya. Jadi, para ilmuwan sudah bisa berhasil contohnya misalkan membuat anti hidrogen gitu ya. Jadi setiap ada quark, contohnya up, ada anti quark, anti up gitu ya. Kemudian ada down, anti down elektron, ada kebalikan gitu ya, ada positron, ada muon, anti muon, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini gitu ya terkait dengan pores pembawanya gitu ya, ada gluon, foton, boson, Higgs gitu ya. Oke. Nah, ini, terakhir dari sains modern gitu ya, para ilmuwan sedang mencari gitu ya. Jadi semua yang kita amati di alam semesta di sekitar kita itu kita sebutnya visible materi gitu ya, hanya 5% gitu ya. Jadi visible materi itu hanya 5%. Bagaimana kenapa disebut visible materi? Karena ketika kita menyinarkan dengan elektromagnetik, dia merespon gitu ya, si materi itu bisa menyerap gitu ya, menyerap cahaya, memancarkan, nah itu kita sebutnya visible materi gitu ya. Jadi bintang dan lain-lain itu visible materi gitu ya, karena cahayanya bisa kita amati gitu ya, gitu. Jadi ketika kita probe dengan elektromagnetik, dia merespon gitu ya. Nah, ini yang mencengangkan ada 27% yang sedang kita cari gitu ya, ini adanya dark matter gitu ya, materi gelap, ini sebanyak 27% gitu ya. Kenapa disebut dark matter? Pada intinya gitu ya, dia tidak merespon gitu ya, dia tidak berinteraksi dengan elektromagnetik gitu ya, makanya kita sebut dengan dark matter. Kemudian satu lagi gitu ya, ini ada 68%, ini kita sebutnya dark energy, energi gelap gitu ya. Kenapa disebut energi gelap? Itu, pada waktu itu Pak Einstein ketika masih hidup, dia juga, tercengang gitu ya ketika mengamati di astronomi bintang gitu ya, di fasilitas astronomi gitu ya. Jadi si galaksi itu, expand gitu ya. Jadi dari jarak galaksi gitu ya, satu galaksi ke galaksi itu expand, menjauh dan accelerate gitu ya, saling menjauh gitu ya, itu. Nah sekarang gitu ya, jadi alam semesta itu expand, menjauh gitu ya, itu kenapa gitu ya. Nah ini, sedang dicari gitu ya, ini terkait dengan dark energy, energi gelap gitu ya. Jadi 68% gitu ya, itu yang mengekspand, universe gitu ya, galaksi saling menjauh, karena seharusnya dengan gravitasi dia ngumpul lagi gitu ya, tapi dia menjauh. Nah ini, dark energy gitu ya. Nah antara dark matter dan dark energy gitu ya, ini, sekarang gitu ya, ujungnya, para ilmuwan sedang mencari itu gitu ya. Oke. Kalau, apa namanya tuh, materi dan antimateri itu sudah dapat gitu ya, itu. Jadi ketika awal pembentukan alam semesta gitu ya, ada materi dan antimateri. Jadi kalau digabungkan gitu ya, itu akan saling menghilangkan gitu ya. Itu energi sangat besar juga gitu ya. Tapi ada probabilitas di mana, sisa materi. Nah ini visible materi yang kita amati ya, selain nanti ada dark matter itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui itu apa itu materi, kemudian electromagnetic radiation secara singkat, kemudian kita fenomenanya gitu ya. Jadi kalau fenomenanya merupakan hamburan cahaya ketika molekul bervibrasi di normal vibration mode-nya, di mana hamburan cahayanya inelastik, maka gitu ya, instrumen yang kita kenal untuk mempelajari hal itu adalah Raman spektroskopi. Kemudian ketika kita punya cahaya, kemudian cahaya itu diserap oleh materi, di mana serapannya itu gitu ya, energinya bertepatan dengan energi vibrasi dari molekul gitu ya. Maka ini kita sebut dengan IR spektroskopi, tentunya baik near IR, kemudian mid IR, far IR gitu ya. Kemudian kalau setelah terserap gitu ya, terjadi electronic transition, ini kita gunakan instrumennya kita kenal sebagai UVP spektrofotometer atau UVP absorban spektroskopi gitu ya.
Kemudian kalau setelah diserap gitu ya, kemudian balik lagi memancarkan cahaya gitu ya, kita sebutnya photoluminescent, maka spektroskopinya kita kenal sebagai photoluminescent spektroskopi. Sebentar ya Ibu dan Bapak. Oke. Kemudian kalau terjadi transisi spin level ketika si material itu berada di medan magnet gitu ya. Kemudian terjadi Zeeman effect, kemudian pada waktu tertentu gitu ya kita berikan elektromagnetik dan beresonans gitu ya, menyerap artinya bertepatan dengan energi gap Zeeman effect-nya, ini kita sebut elektron paramagnetic resonance atau ESR, elektron spin resonance spektroskopi gitu ya. Kemudian kalau nuclear spin transition, terjadi nuclear spin transition di inti atom, ketika inti atomnya diberikan magnetic field supaya terjadi Zeeman effect gitu ya. Kemudian menyerap gelombang radio yang kita berikan, kita sebutnya spektroskopnya NMR spektroskopi, nuclear magnetic resonance spektroskopi gitu ya. Dan lainnya. Oke. Jadi kalau kita rangkum, kita memiliki electromagnetic source gitu ya. Kemudian spektroskopinya seperti ini. Tadi kita sudah bahas ya, gitu ya. Jadi kita punya sumber elektromagnetik, kemudian fenomena asalnya, dan ada spektroskopinya. Saya tidak bahas satu persatu ya. Baik, kita lanjutkan gitu ya. Jadi mungkin di spektroskopi school gitu ya, ini pembahasan agak lumayan berat gitu ya. Bukan berat dalam artian lebih padat gitu ya. Terkait dengan materinya gitu ya. Dibandingkan dengan webinar series gitu ya. Jadi webinar series lebih banyak kita sedikit terkait promosi gitu ya. Nah, kita lanjut terkait dengan interaksi cahaya dengan materi dan juga molecular vibration gitu ya. Jadi ketika kita memiliki cahaya, kemudian punya materi, kemudian kita interaksikan gitu ya. Jadi si cahaya itu bisa ditransmisikan oleh sampel, oleh material, bisa dipantulkan, kita sebutnya reflection, bisa dibiaskan, kita sebutnya refraction gitu ya bahasa Inggrisnya. Kita juga bisa mengalami penyerapan, jadi si cahaya itu bisa diserap, kita sebutnya fenomena absorption gitu ya. Kemudian ada kalanya gitu ya, kalau materialnya punya band gap energi ataupun punya contohnya semiconductor gitu ya, ataupun material berfluorophore, kemudian kita berikan energinya bertepatan minimal dengan energi gapnya, maka dia akan memancarkan cahaya gitu ya, luminescent, kita sebutnya photoluminescent ya. Kemudian juga cahaya juga bisa melewati celah sempit gitu ya, kita sebutnya fenomenanya diffraction. Kemudian cahaya bisa terhambur juga gitu ya, jadi berinteraksi dengan cloud elektron, baik itu hamburan elastik dan juga inelastik gitu ya. Oke, jadi kalau elastik biasa kita kenal dengan Rayleigh scattering, kalau inelastik biasa kita kenal dengan Raman atau Brillouin scattering gitu ya. Oke. Dan tentunya banyak lagi gitu ya, cahaya bisa terpolarisasi gitu ya, dan lainnya. Oke. Nah, jadi hari ini gitu ya, kita akan membahas gitu ya, ini sebetulnya fenomena serapan gitu ya, absorption gitu ya, ketika kita berikan elektromagnetik di kawasan near IR ke materials gitu ya. Nah, terkait dengan energi, karena kita tahu tadi sudah membahas gitu ya, jadi materi kita itu kalau kita breakdown lagi itu ada molekul gitu ya. Jadi molekul ini gitu ya membawa energi gitu ya. Energi molekul ini bisa berada di berbagai tempat gitu ya, mulai dari di inti karena molekul terdiri dari unsur-unsur, tentunya itu ada inti atom gitu ya. Di mana energi nukleus ini sama dengan delta M dikali C kuadrat gitu ya. Delta M ini
Jadi kalau kita bisa melakukan reaksi fisi gitu ya, artinya pemecahan inti atom gitu ya menjadi massa yang lebih ringan gitu ya, maka akan dihasilkan energi ini delta M dikali C kuadrat. Tentunya kalau Ibu dan Bapak memandang persamaan ini gitu ya, yang tidak mengkhawatirkan itu delta M-nya karena perubahan massanya kecil gitu ya. Tapi yang mengkhawatirkan di situ ada perkalian C kuadratnya gitu ya. Itu, sangat energi yang sangat besar gitu ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 C itu dikuadratkan gitu ya, 9 kali 10 pangkat 18 gitu ya, itu menyumbangkan energi untuk energi nukleusnya gitu ya. Jadi energi inti ini merupakan energi yang sangat besar gitu ya, baik itu reaksi fisi ataupun reaksi fusi gitu ya. Tentunya energi lagi yang lebih besar gitu ya, penggabungan antara materi dan antimatter gitu ya. Oke, kemudian ada di level elektroniknya gitu ya, kemudian di vibrasinya karena molekul itu sudah bervibrasi gitu ya. Jadi konsep salah gitu ya. Jadi, molekul ketika baru dikasih elektromagnetik baru bervibrasi, tidak gitu ya. Molekul itu bervibrasi, sudah bervibrasi bahkan di zero temperature gitu ya, zero Kelvin temperature itu masih bervibrasi gitu ya. Oke, tapi memang melambat gitu ya. Kemudian, bisa berotasi kalau molekulnya memungkinkan berotasi, contohnya gas gitu ya, itu bisa molekul gas gitu ya, atau molekul di liquid itu bisa berotasi, kemudian bisa bergerak translasi gitu ya, X, Y, Z gitu ya. Nah, ini juga memberikan energi, memiliki energi. Jadi pada intinya energi yang dimiliki oleh inti atom itu sangat-sangat jauh lebih besar dibandingkan energi untuk di elektronik gitu ya, di vibration, rotation, dan juga translation. Nah, ini sebagai gambaran gitu ya, energi nuklir ini magnitude-nya itu di elektron volt 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9 elektron volt gitu ya. Kalau electronic energy 1 sampai 100 elektron volt ini bersesuaian dengan energi kalau di elektromagnetik gitu ya di UV visible gitu ya. Makanya untuk mempelajari electronic transition itu membutuhkan energi di kawasan UV sampai visible. Kemudian vibration energi, vibrational energi ini 0,01 sampai 1 elektron volt, di mana bertepatan dengan kalau di energi elektromagnetik, di fotonnya ini setara dengan di kawasan infrared. Makanya hari ini kita akan menyelidiki menggunakan probe gitu ya, menggunakan probe-nya, menggunakan sumbernya itu inframerah gitu ya, dan lainnya. Nah, ini yang tadi saya sudah utarakan gitu ya, molekul tuh bervibrasi, sudah bervibrasi gitu ya, dia tidak diam gitu ya. Jadi molekul itu bervibrasi walaupun di zero point energy atau ZPE gitu ya. Di mana walaupun didinginkan molekul sampai minus 273,15 derajat Celcius gitu ya. Ini si molekul tetap bervibrasi gitu ya. Ini tidak pernah diam. Oke. Nah, kita lanjut terkait dengan vibrasi molekul gitu ya. Jadi di sini ada mode vibrational molecule. Jadi mode molekul bervibrasi gitu ya. Jadi bisa melakukan stretching, bisa melakukan bending. Untuk stretching masih bisa kita bagi menjadi symmetrical stretching dan juga asymmetrical stretching. Kemudian bending ini scissoring dan juga rocking. Oke, kemudian ada wagging dan juga twisting, itu di kelompok bending gitu ya. Contohnya gitu ya, jadi sebagai contoh gitu ya, di sini ada apa namanya tuh, satu molekul gitu ya, terdiri dari 3 atom, 2 atom sama, satu berbeda. Tentunya yang warna kuning itu atom yang terikat dengan molekul yang lain gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, ini merupakan mode vibrasi symmetrical stretching gitu ya. Kemudian bisa scissoring di mana kelompok bending, kemudian ada wagging gitu ya, kemudian ada asymmetrical stretching, ada rocking gitu ya, di mana kelompok bending. Kemudian ada twisting, ini juga bending. Nah, sebagai catatan, stretching vibration gitu ya, stretching vibration itu ini perubahan panjang ikatan gitu ya. Kalau bending vibration ini merupakan mode vibrasi untuk perubahan sudut gitu ya. Di mana energi untuk melakukan mode bending ini lebih kecil daripada energi yang dibutuhkan untuk melakukan mode stretching. Oke. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, kemudian gitu ya, ada namanya teori the number of the degree of motion freedom gitu ya. Jadi jumlah derajat kebebasan ketika atom itu bisa berada di 3 dimensi gitu ya.
Jadi untuk apa namanya tuh, satu atom gitu ya, dia bisa seperti apa, kemudian N atom membuat molekul, terdiri dari jadi molekul, itu derajat kebebasannya bisa sebanyak apa gitu ya. Jadi ada 3N gitu ya. Jadi N ini jumlah atom. Nah, untuk hari ini gitu ya, kita akan, membahas hanya molecular vibration-nya, tidak rotasi, tidak translasi gitu ya. Maka untuk jumlah normal vibration mode untuk molekul yang memiliki struktur linear gitu ya, ini contohnya struktur linear gitu ya. Nah ini, sebanyak 3n-5 gitu ya. Kenapa dikurangi 5? Karena struktur linear ini gitu ya, ini bisa melakukan 3 translation gitu ya. Jadi pergerakan X, Y, Z gitu ya, 3 berarti 3 X, Y, Z, kemudian 2 rotation gitu ya. Jadi bisa berputar, kalau kita bikin sumbu seperti ini, dia bisa berputar seperti ini gitu ya. Kemudian kalau kita ambil sumbu ke sini gitu ya, dia berputar seperti ini. Tapi dia tidak bisa berputar pada poros yang sini gitu, nggak bisa gitu ya. Makanya ada 2 rotation. Kemudian kalau molekulnya itu non-linear, jadi jumlah, normal vibration mode-nya itu bukan 3n-5 lagi, 3n-6 gitu ya. Karena -6 itu terdiri dari 3 translasi dan juga 3 rotasi gitu ya. Artinya, normal vibration mode-nya itu 3n-6. Sebagai contoh seperti ini, kalau kita memiliki molekul CO2, karbon dioksida, di mana kita tahu bahwa strukturnya merupakan struktur linear gitu ya. Oke, maka gitu ya, berapa mode yang, normal vibration mode yang dimilikinya gitu ya. Jadi yang pertama bisa dengan frekuensi yang pertama gitu ya, ini symmetric stretching, jadi ketarik ke kanan kiri kemudian nanti balik lagi gitu ya. Nah, ini namanya mode symmetric stretching, kemudian bisa seperti ini gitu ya, dengan frekuensi V2, V3, tentunya V2, V3 ini sama frekuensinya, ini mode bending gitu ya. Ini hanya penempatan di ruangannya saja gitu ya. Kemudian ada frekuensi yang keempat, ini asymmetric stretching gitu ya. Jadi dari sini jumlah normal vibration mode-nya kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi karena CO2 itu, linear maka 3n-5 ini 4. 1, 2, 3, 4. Walaupun demikian kalau kita menggunakan, apa namanya tuh, menggunakan spektroskopi untuk mendeteksi frekuensi V1, V2, V3, V4 ini tidak empatnya dapat gitu ya. Karena V2, V3 ini frekuensinya sama, ini nggak bisa dibedakan ya di spektroskopinya gitu ya. Oke, paling nanti dari sisi, ininya aja, intensitasnya itu ya. Oke, kita berbicara fundamental vibration-nya ya. Oke, kemudian kalau H2O seperti apa, apa namanya tuh, H2O waters gitu ya. Jadi bisa seperti ini, V1, V2 gitu, V3. Jadi jumlah normal vibration mode untuk H2 itu 3 gitu ya. Kemudian kalau benzen seperti apa gitu ya, benzen itu terdiri dari 6 berbentuk cincin ya gitu, 6, atom karbon kemudian 6, atom hidrogen gitu ya, jadi total 12. Nah ini gitu ya, jadi, mode vibrasinya seperti ini gitu. Jadi 3 kali 12 dikurang 6 ini 30 gitu ya. Kemudian kalau C60 seperti apa? C60 itu karbon berarti total atomnya 60. Maka vibration mode-nya yang bisa dilakukan ini 174 gitu ya. Tentunya dari sini gitu ya, ketika kita menggunakan spektroskopi untuk, mengukur, mode vibrasi, jumlah mode vibrasi, ada kalanya gitu ya, band atau peak yang kita peroleh itu jauh lebih banyak gitu ya. Itu apa gitu, karena apa? Karena fenomenanya tidak hanya fundamental, mode-nya saja gitu ya atau peak-nya, tetapi ada fenomena combination tones, jadi penjumlahan difference tones, pengurangan dan juga overtones gitu ya. Jadi ada 2 kalinya kurang lebih kalau kita tidak, kalau kita mengabaikan unharmonicity gitu ya, first overtone, kemudian second overtone dan lainnya. Kemudian bisa juga lebih sedikit gitu ya. Alasannya kenapa? Mungkin karena peak-nya memang terlalu rendah gitu ya. Kemudian dari sisi instrumennya juga memiliki resolusi spektrum yang rendah, artinya si instrumen tidak mampu memisahkan 2 peak yang berdekatan gitu ya.
Kemudian juga mungkin fundamental atau peak-nya gitu ya terjadi di low frekuensi atau di luar jangkauan dari instrumen, itu juga bisa terjadi. Dan selain itu, karena kita molecular vibration itu spektroskopinya kita sebut dengan vibrational spektroskopi gitu ya, di mana hanya ada dua gitu ya. Contohnya Raman dan juga IR gitu ya. Nah, ini yang paling ketat gitu ya. Untuk Raman dia tidak akan aktif ketika tidak terjadi perubahan polarisability ketika molekul bervibrasi di normal vibration mode-nya. Sedangkan IR nanti kita bahas ya, itu tidak akan aktif ketika dia tidak terjadi perubahan dipole moment atau moment dipole ketika molekul bervibrasi di normal vibration mode-nya gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya dari teknik molecular vibrational spectroscopy, contohnya Raman spektroskopi. Ini spektrum yang diperoleh dari Raman gitu ya. Sumbu X-nya ini Raman Sieve, satuannya cm-1, sumbu Y-nya intensitas gitu ya. Ini ada D-band, G-band, ada 2 D-band. 2 D-band itu berarti perkalian 2 kali D-nya gitu ya. Yang ini merupakan berarti overtones-nya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, ini IR spektroskopi baik itu dispersif ataupun FTIR, tentunya FTIR yang tadi sudah dibahas di laboratorium yang Ibu Bapak miliki, banyaknya itu di mid IR FTIR-nya gitu ya, dengan sumber di mid IR. Nah, tentunya karena ini spektroskopi berdasarkan serapan gitu ya, kita mengetahui gitu ya absorban sama dengan minus logaritmik dari transmitan gitu ya. Jadi ada keterkaitan. Jadi displaynya bisa kita rubah, sumbu X-nya wave number, sumbu Y-nya bisa absorban ataupun transmitan, kita bisa konversi gitu ya. Nah, terakhir hari ini gitu ya, ini near spektrum, NIR spektrum gitu ya. Nah, ini juga sama, ini spektroskopi berdasarkan serapan, artinya bisa transmitan atau absorban gitu ya. Nah, biasanya sumbu X-nya ini wavelength gitu ya, nanometer, bukan wave number-nya lagi gitu ya. Oke. Sebetulnya bisa dikonversi gitu ya, wave length satuannya ke wave number seperti yang tadi saya sudah utarakan. Tapi pada umumnya untuk NIR spektroskopi satuannya itu wavelength gitu ya. Karena kalau dikonversi gitu ya ke wave number, ini akan menghasilkan wave number besar gitu ya, angka besar. Oke. Terkait dengan molecular vibration, tentunya kita bisa memulainya dengan model yang sangat simple gitu ya. Misalkan kita bisa modelkan molekul yang terdiri dari dua atom itu gitu ya, seperti bola pejal yang diikat dengan menggunakan pegas gitu ya. Di mana untuk model tersebut kita mengetahui ada hukum namanya hukum Hooke gitu ya, di mana gaya gitu ya sama dengan minus dari konstanta pegas dikali pergerakannya gitu ya. Saya tidak bahas lagi ya ke sini, itu yang pada intinya gitu ya, kalau yang ini menggunakan model hukum Hooke gitu ya, ini model yang idealnya ya, osilator harmoniknya gitu ya. Yang pada realitanya ketika molekul itu bervibrasi, contohnya dua atom ini gitu yang terikat oleh ikatannya gitu ya, oleh chemical bondingnya, itu bervibrasinya itu gitu ya, tidak dalam bentuk harmonic motion tapi unharmonic motion gitu ya. Oke, kenapa alasannya gitu ya, karena memang ada part ini terkait dengan unharmonicity-nya gitu ya. Jadi kalau kita punya diagram energi gitu ya, kalau ini menggunakan model harmonik gitu ya, kemudian kita expand persamaan ini menggunakan Deret-Tyler, maka kita akan muncul unharmonicity gitu ya. Dan tentunya gitu ya, ini sesuai dengan eksperimen gitu ya dari Philip Morse gitu ya. Jadi kurva energi potensialnya itu tidak harmonik gitu ya, harmonicity gitu ya, tidak harmonik. Kemudian juga dari sisi quantum mechanics gitu ya, jadi terkait dengan osilator harmonik, energi vibrasinya itu tidak banyak gitu ya. Jadi H konstanta Planck dikali frekuensi harmoniknya gitu ya, dikali N plus setengah gitu ya. Nah, tetapi karena ada unharmonic oscillator gitu ya, maka gitu ini akan memungkinkan terjadinya berbagai band gitu ya. Jadi bukan hanya fundamental
peak atau fundamental vibration band-nya, tapi ada baik itu overtone dan combination tones-nya gitu ya. Jadi fenomena-fenomena itu sebetulnya itu dari efek dari anharmonic oscillator-nya gitu ya. Di mana XA ini merupakan konstanta anharmonicity gitu ya, N vibration quantum number bisa 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian V0 ini vibrational frekuensi di equilibrium gitu ya untuk konsep harmonic frekuensi, dan H konstanta Planck gitu ya. Nah, contohnya misalkan jadi fundamental transition gitu ya. Jadi N itu tadi number quantum vibration-nya gitu ya. N dari 0 sampai 1 dengan menggunakan persamaan yang tadi gitu ya. Jadi N sama dengan N-nya sama dengan 0, maka energi ketika di N sama dengan 0 ini setara dengan yang ditunjukkan. Kalau N sama dengan 1 setara yang ditunjukkan, maka perbedaan energinya kita bisa minuskan gitu ya. Artinya perbedaan energi ketika transisi fundamental dari N sama dengan 0 ke sama dengan 1 gitu ya. Ini sama dengan H gitu ya di konstanta Planck kali frekuensi osilatornya gitu ya. Dikali 1 minus 2 XA-nya gitu ya. Jadi konstanta anharmonicity, atau kalau kita konversi ke wave number gitu ya, ini setara dengan gitu ya, sama dengan wave number dari frekuensi harmonik gitu ya, dikali 1 minus 2 XA-nya gitu ya. Nah, kalau first overtone gitu ya, pengaliannya dari N sama dengan 0 menuju 2 gitu ya, maka kita akan peroleh gitu ya, di wave number-nya ini sama dengan 2 V0 bar dikali 1 minus 3 XA gitu ya. Second overtones artinya dari N sama dengan 0 menuju 3 gitu ya. Ini seperti apa gitu ya. Ini 3 gitu ya. 3 V0 bar dikali 1 minus 4 XA gitu ya. Kemudian third overtone bisa juga memungkinkan gitu ya dari 0 menuju 4 gitu ya. Ini seperti apa? Ini kita dapatkan 4 di akhir ya, 4 V0 bar dikali 1 minus 5 XA gitu ya. Kalau combination tone seperti apa gitu ya. Jadi combination tones artinya misalkan kita punya gitu ya mode vibrasi yang berbeda dari 2 mode vibrasi yang berbeda gitu ya. Jadi ini harus pada kejadiannya harus pada waktu yang bersamaan gitu ya. Contohnya yang pertama gitu ya, ada mode 1 dengan satu kuantum gitu ya, kuantum number dari N10 menuju 1, kemudian ada yang lain, spesies yang lain, mode kedua gitu ya. Contoh ini kasusnya gitu ya, dari satu kuantum number-nya dari 0 ke 1 gitu ya. Nah, kemudian ini bekerja bersamaan dalam waktu yang sama gitu ya. Maka dari sini combination tones-nya kita akan peroleh gitu ya. Jadi kalau kita turunkan gitu, total energinya tentunya energi untuk mode 1 tambah energi mode 2 gitu ya. Yang pada awalnya gitu ya, karena barengan walaupun modenya beda, jadi N1 pas awal starting state-nya, N1-nya 0, N2-nya 0, maka energi inisialnya seperti ini gitu ya. Kemudian pas di finalnya karena mode 1 juga sampai ke 1, mode 2 juga sampai ke 1, maka energi finalnya seperti ini dan kita bisa peroleh perbedaan gitu ya energinya gitu ya. Perbedaan energinya kita peroleh, maka kita akan dapatkan gitu ya secara wave number-nya itu seperti ini gitu ya. Wave number kombinasinya gitu ya. Oke, di mana XA bar ini sama dengan yang ini gitu ya. Namanya itu anharmonisasi rata-rata yang dibobotkan gitu. Kemudian juga bisa difference gitu ya. Jadi combination tones-nya itu difference, jadi dikurangi gitu ya. Nah, ini efek apa? Ini contohnya gitu ya. Jadi kalau yang ini gitu ya. Jadi yang pertama mode 1 gitu dia menyerap, mode vibrasi 1 dia menyerap, mode vibrasi 2 dia kehilangan energinya gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya misalnya mode 1 gitu ya yang menyerap pindah dari kuantum number 0 menuju 1, kemudian kalau yang melepaskan energi gitu ya ini dari 1 ke 0. Maka untuk yang itu kita bisa peroleh gitu ya total energinya itu pengurangan energi mode 1 dikurang energi mode 2 gitu ya.
Di mana pada awalnya yang mode 1 kan dari 0 gitu ya, mode 2 dari 1 gitu, energi inisialnya seperti ini, kemudian pas di akhir mode 1 dia ke 1, mode 2 dia ke 0, kebalikan gitu ya, maka energi finalnya seperti ini dan kita bisa peroleh perbedaan energinya untuk mode difference tones gitu ya. Ini setara dengan ini gitu ya. V difference sama dengan V bar apa namanya itu 0 dikurang 0,1 gitu ya dan seterusnya. Oke. Nah, secara kesimpulannya gitu ya, terkait dengan vibrational transition, jadi tipe transisinya bisa fundamental transition, berarti dari n sama dengan 0 menuju 1, maka wave number-nya gitu ya, wave number-nya ini sama dengan frekuensi harmonik, wave number harmonik dikali 1 minus 2 XA gitu ya. First over tone tadi sudah dibahas, second, third, combination difference gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan kita punya satu molekul yang terdiri dari O dan juga H bervibrasi gitu ya, di molekulnya di air H2O gitu ya. Itu bervibrasi dengan mode stretching gitu ya. Jadi mode stretching yang pertama gitu ya, kita memiliki data harmonic wave number-nya itu gitu ya, untuk OH stretching ini 3.756 cm minus 1 gitu ya. Kemudian dari data unharmonicity konstannya ini maksimal 1 ya, XA sama dengan 0,017 gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, coba hitung misalnya fundamental transition-nya ketika dari N0 sama dengan 1 gitu ya. First over stone dari 0 ke 2, second over stone 0 ke 3, kemudian third over tones gitu ya, dari 0 ke 4, combination tones, difference tone-nya gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya, untuk menghitung fundamental transition-nya gitu ya, dari OH dengan mode stretching di water, berarti dari N sama dengan 0 menuju 1 gitu ya, maka kita bisa gunakan perumusan yang tadi gitu ya, di mana V0 bar-nya itu 3756 gitu ya, dikali 1 minus 2 kali unharmonicity konstannya, yaitu setara 3625,3 cm minus 1. Artinya apa di sini gitu ya, jadi wave number yang diberikan unharmonicity vibration-nya ini lebih kecil ya energinya dibandingkan dengan ketika wave number harmonik ini 3756 gitu ya. Karena ada redaman gitu ya, ada redaman dari 0,017 ini unharmonicity constant gitu ya. Kemudian kalau first over tone-nya itu gitu ya, jadi dari N0 ke 2 gitu ya, kita menggunakan persamaan yang tadi gitu ya, 2 V0 bar 1 minus 3 XA gitu ya. Ketika kita hitung ini 7122,9 gitu ya. Dari sini sebetulnya yang menarik untuk memprediksi, kalau Ibu dan Bapak memprediksi spektrum dari contohnya FTIR, NIR gitu ya, terkait dengan first over tone gitu. Karena first over tone ini di sini di persamaannya ada 2 kali apa namanya tuh, 2 kali dari fundamental band-nya gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat gitu ya, jadi kurang lebih 2 kali kalau kita berbicara ideal gitu ya. Tapi karena ada pengurangan dari unharmonicity-nya, berarti kurang lebih sedikit berkurang gitu ya. Tentunya ini resolusinya, ini hanya perhitungan gitu ya. Resolusinya tergantung juga nanti dari spektroskopi yang digunakan gitu ya. Kalau spektroskopi resolusinya tinggi bisa mengejar gitu ya perbedaan kecilnya, bukan karena pengurangan unharmonicity saja gitu ya. Kemudian kalau second over tone seperti apa? Jadi dari 0 ke 3 gitu ya, maka kita bisa peroleh dengan menggunakan persamaan yang ini gitu ya. Second over tone itu berarti pengalian tiganya dari fundamental transition-nya gitu ya. Ini kurang lebih 10.505,8 cm minus 1 gitu ya. Kemudian kalau third over tones berarti sama gitu ya. Third over tone itu berarti pengalian 4-nya gitu ya, dikurangi nilai dari unharmonicity-nya. Ini kurang lebih 13.752,96 cm minus 1 gitu ya, wave number. Nah, kemudian kalau combination tones, jadi kalau combination tones tentunya bukan hanya yang stretching saja ya, karena kombinasi dengan mode lain, contohnya OH misalkan ini gitu ya, di air, yang pertama OH-nya itu stretching, yang kedua dia bending gitu ya, kemudian berkombinasi gitu ya, di mana data yang dimiliki
Untuk OH stretching ini wave number-nya 3756 cm minus 1. Kemudian kalau bending di H2O berarti di bending gitu ya di 1595 cm minus 1 gitu ya. Seperti yang tadi sudah diutarakan, energi untuk melakukan stretching itu lebih tinggi dibandingkan energi untuk melakukan bending gitu ya. Wave number itu setara dengan frekuensi gitu ya. Oke, setara dengan energi gitu ya. Energi apa namanya itu setara gitu ya. Kemudian unharmonicity-nya untuk melakukan OH stretching gitu ya 0,017, sedangkan untuk melakukan OH bending di water ini 0,010. Jadi pertanyaannya cari combination tones ketika dua mode ini berinteraksi gitu ya. Jadi dengan menggunakan persamaan tadi gitu ya, XA bar yaitu apa, unharmonicity average weight dibobotkan gitu ya, kita peroleh 0,01491, kemudian dengan memasukkan ke persamaan yang tadi saya sudah utarakan gitu ya, maka akan didapatkan combination tones-nya gitu ya, untuk mode stretching dan juga bending OH gitu ya, ini 5190,7 cm minus 1. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau terjadi difference tones gitu ya, antara mode stretching OH dan juga bending di water gitu ya. Jadi dengan menggunakan, tapi hati-hati ini persamaan unharmonicity rata-ratanya ini di minus ya, bukan dibobotkan yang tadi gitu ya. Jadi perbedaannya kalau di difference tones ini 0,02217 gitu ya. Sedangkan wave number yang difference-nya ini 2066 gitu ya. Jadi kalau ingin memprediksi gitu ya, kalau terjadi misalkan saya punya peak misalkan 1, 2 gitu ya, kalau tiba-tiba ada peak yang lain mendekati di 2000 karena ini 3756 dikurang 1595, idealnya ya rata-rata 2000-an, berarti kalau muncul peak di 2000 berarti itu ada different tones gitu ya. Demikian tentunya tidak tepat gitu ya, tidak tepat segini karena kita yang tadi hanya prediksi tidak memperhitungkan unharmonicity-nya gitu ya. Dan juga tidak memperhitungkan resolusi spektrum dari spektroskopinya. Demikian pula kalau combination gitu ya. Combination itu misalkan kalau di sini ada peak OH stretching kita tahu, kemudian ada bending, tiba-tiba ada peak yang lain lebih besar gitu ya, pas kita jumlahkan kurang lebih di 5 ribuan gitu. Oh berarti itu menunjukkan itu fenomena dari combination-nya gitu ya. Seperti yang tadi penjabarannya yang tadi juga ya. Oke. Kemudian kalau kita menjangkau di level atomnya, penyusun molekulnya gitu ya, wave number itu tadi, yang tadi ya sudah kita turunkan dengan menggunakan hukum Hooke gitu ya, kita peroleh wave number sama dengan 1/2pi dikali kecepatan cahaya akar dari K gitu ya, dibagi mu gitu ya. K itu force constant atau stiffness gitu ya. Jadi kalau ini kan model atom yang diikat oleh spring gitu ya, atau kan atom itu bisa kita modelkan itu memiliki ikatan gitu ya, bisa ikatan single, double gitu ya, double bonding dan lainnya gitu ya. Kemudian mu ini reduce mass gitu ya, reduksi massa. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu ya. Jadi kalau nilai K-nya gitu ya, force constant atau stiffness-nya tinggi, maka wave number-nya juga tinggi gitu ya. Kemudian kalau atomnya, atom-atom penyusunnya rendah misalkan gitu ya, maka frekuensinya akan tinggi, berkebalikan gitu ya. Kalau ininya besar, maka wave number-nya akan rendah gitu ya. Oke. Nah, jadi ini contohnya gitu ya, kalau ada ikatan antara C triple bonding, C double bonding, dan C single bonding gitu ya, keterkaitan dengan K-nya gitu ya, dan juga wave number-nya, maka di sini C yang single bonding akan memiliki wave number atau energi gitu ya, lebih rendah dibandingkan C triple bonding. Kalau misalkan yang ini yang bawah keterkaitan terhadap massa penyusunnya gitu ya. Artinya kalau massa penyusunnya itu lebih rendah gitu ya, maka frekuensi atau wave number dari vibration molekulnya itu lebih tinggi gitu ya, dibandingkan massa penyusunnya molekul dengan massa penyusunnya itu lebih besar gitu ya. Nah, itu intinya gitu ya. Nah, ini contohnya, coba estimasi frekuensi gitu ya, antara ikatan C dengan H untuk mode vibration stretching gitu ya.
di mana kita tahu karbon gitu ya memiliki massa gitu ya 12 atomic mass units, kemudian hidrogen itu 1 gitu ya. Nah, kita hitung dulu reduced mass-nya berapa, yaitu kurang lebih 0,9 sekian AMU, kemudian K dari data antara C dengan H itu 5 Newton per centimeter gitu ya. Artinya kalau kita gunakan persamaan yang tadi gitu ya, kita akan peroleh frekuensi atau wave number atau energi wave number gitu ya untuk CH melakukan mode vibrasi secara stretching ini kurang lebih 3033 cm minus 1. Tentunya ini bisa kalau ingin tahu ke frekuensinya tinggal dikonversi aja ya, frekuensi dikonversi aja gitu ya. Dari berbagai persamaan yang sudah saya utarakan gitu ya, ke energi juga bisa gitu ya. Nah, dari sini apa gitu ya, dari sini jika Ibu membaca data nanti di spektroskopi kemudian ketemu kurang lebih ada wave number di 3033 cm-1 gitu ya, itu kemungkinan sampel Ibu gitu ya, ada molekul dengan ikatan CH yang sedang melakukan mode vibrasi stretching gitu ya. Nah, dari sini tentunya alat yang bisa mendeteksinya apa? Yaitu Raman spektroskopi atau infrared spektroskopi gitu ya. Sebagai summary gitu ya, apa saja yang mengakibatkan terkait dengan, nilai vibrational frequency gitu ya. Jadi yang pertama yang tadi atomic mass gitu ya. Jadi dari tadi di persamaan ya reduced mass, artinya kalau molekulnya memiliki massa lebih besar artinya, energi vibrasinya itu lebih rendah gitu ya atau wave number-nya lebih rendah. Oke, kemudian bond strength artinya yang tadi konstanta stiffness-nya itu gitu ya. Jadi kalau nilai K-nya besar, single bonding, double bonding atau berbeda dia konstanta force-nya stronger bond-nya itu tinggi gitu ya, maka dia akan sejalan gitu ya. Kalau nilai K-nya besar, maka energi vibrasinya itu besar atau wave number-nya juga besar gitu ya. Tentunya dari molecular geometri dan juga bonding environment-nya gitu ya. Ini juga mempengaruhi gitu ya, ada interaksi molekul, hydrogen bonding, unharmonicity tadi gitu ya. Karena ada faktor unharmonicity masuk gitu ya, kemudian ada isotopic substitution gitu ya. Jadi contohnya penggantian atom dengan isotop yang lebih tinggi gitu ya, dia akan menggeserkan ke frekuensi energi yang lebih rendah gitu ya. Oke. Nah itu gitu ya sekilas terkait dengan molecular vibration. Kita lanjut gitu ya ke dipole moment dan juga NRI spektroskopi. Karena ini konsepnya gitu ya terkait dengan serapan near dan juga IR itu ada di dipole moment gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui gitu ya, jadi atom ketika berikatan dengan atom yang lain itu tujuannya untuk mencapai kestabilan gitu ya. Entah itu sharing elektron, memberikan elektron, pokoknya tujuannya untuk mencapai kestabilan gitu ya. Nah, ketika tadi saya sudah utarakan gitu ya, molekul itu dia tidak diam, misalnya bervibrasi, bahkan dia walaupun di, 0 Kelvin gitu ya, zero point, temperature gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, ada beberapa tergantung, modenya gitu ya, dia akan, terjadi pemisahan muatan gitu ya, yang akan menghasilkan nantinya dipole moment gitu ya. Jadi dipole moment, menunjukkan seberapa polar gitu ya, molekul itu berikatannya, kemudian, seberapa terjadi pemisahannya gitu ya, itu namanya dipole moment. Nah, di mana contohnya kalau kita punya 2 atom, kemudian atom itu berikatan gitu ya, maka dipole moment-nya bisa kita hitung sebagai gitu ya, pemisahan, total pemisahan muatan gitu ya, dikali, jaraknya gitu ya, displacement, muatan negatif dan positifnya gitu ya. Nah, biasanya ini vektor tentunya gitu, Q tidak bermuatan dikalikan dengan, vektor displacement-nya gitu ya. Di mana satuannya itu biasanya kilometer, cm atau, D gitu ya. Itu kalau 2 poin, atom bermuatan gitu ya. Kemudian kalau tentunya molekul itu banyak atom gitu ya, tentunya ini penjumlahan gitu ya, penjumlahan vektor
gitu. Jadi sigma, I-nya itu jumlah atomnya gitu ya, di jumlah kondisi yang pertamanya gitu ya, terjadi pemisahannya dikali, D yang tadi ya, displacement vektornya gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada di atomic molecule A dan B gitu ya, di mana memiliki muatannya itu kalau yang A gitu ya minus, delta E gitu ya. Delta itu, effective charge separation-nya gitu ya, ketika, contohnya bervibrasi gitu ya, dia jadi memisah gitu. Kemudian, jarak ikatannya antara A dan B ini kurang lebih 120 pikometer gitu ya. Nah, hitunglah gitu ya, dipole moment-nya dan juga convert ke dBy-nya. Jadi menggunakan persamaan yang tadi, dipole moment gitu ya, karena Q gitu ya, Q efektif dari pemisahannya jadi, delta gitu ya, delta E 0,4 gitu ya. Ini kurang lebih, maksimalnya 1 gitu ya dari, nilainya gitu ya, 0,4 dikali E itu muatan elektron 1,6 kali 10⁻⁻19 gitu ya, dikali D jarak 124 pikometer dikali meter, dirubah ke meter ini kurang lebih 7,6896 kali 10⁻30 kolom-meter gitu ya. Kemudian kalau dikonversi ke dBy karena 1 dBy ini sama dengan 3,33564 kali 10⁻30 kolom-meter, maka kita peroleh gitu ya, dalam satuan dBy ini 2,305 dBy. Oke. Nah, tentunya gitu ya, kita lebih detail lagi, bukan hanya menghitung, dipole moment, tapi kita aplikasikan bahwa kita sedang mempelajari vibrational spectroscopy gitu ya. Di dalamnya ada molekul gitu ya, di mana molekul itu bervibrasi gitu ya. Molekul bervibrasi tentunya molekul ada cloud elektronnya bervibrasi gitu ya, tergantung modenya gitu ya, dia bisa terjadi pemisahan atau tidak gitu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi dipole moment sebetulnya fungsi dari gitu ya, fungsi dari Q-nya gitu ya, vibrational motion-nya gitu ya. Oke. Tentunya karena dipole moment ini fungsi dari vibrational motion gitu ya, vibrational motion atau vibrational coordinate gitu ya, di mana displacement dari kondisi equilibrium-nya gitu ya, maka kita bisa ekspansi menggunakan deret Taylor gitu ya, di mana, mu gitu ya, mu fungsi dari vibration coordinate ini sama dengan mu nol gitu ya. Mu nol ini permanen dipole moment-nya gitu ya. Nah, tapi di vibrational spectroscopy bukan ininya yang di-targeting gitu ya, dari sininya gitu ya, first order dan juga second order-nya gitu ya. Ada d mu per dq di mana q sama dengan 0, sama dengan 0. Artinya, eee diferensial gitu ya atau turunan pertama gitu ya, mu fungsi dari q ketika q-nya sama dengan 0 gitu ya, plus setengah d kuadrat mu per dq kuadrat, q sama dengan 0 gitu ya. Ini turunan keduanya ketika Q sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini yang nanti gitu ya, ini syarat yang ketat ketika IR maksudnya itu mid IR contohnya itu harus aktif gitu ya. Artinya kita bisa menemukan peak di spektroskopi IR ketika ininya gitu ya, dia tidak boleh sama dengan 0. Kalau di near IR di IR juga kadang ada gitu ya, overtones, combination tones ini tidak boleh 0 yang ini gitu ya. Oke. Jadi mu nol ini, dipole pada equilibrium statik gitu ya. Kemudian yang ini first derivative, artinya ini fundamental transition-nya gitu ya, dari 0 ke 1-nya. Di mana biasanya kita ukur dengan mid IR gitu ya, karena kawasan, fundamental gitu ya. Kemudian second derivative-nya ini untuk overtone dan combination tones-nya gitu ya. Apa bedanya Raman dengan IR secara sekilas ya, dari sisi contohnya, fenomenanya. Jadi Raman itu berdasarkan fenomena hamburan gitu ya, di mana memang harus terjadi perubahan polarizability ketika molekul bervibrasi di normal vibration mode-nya. Sedangkan IR in general, baik near IR ataupun mid IR gitu ya, itu fenomena perubahan dipole moment, harus terjadi perubahan dipole moment ketika molekul bervibrasi di normal vibration mode-nya gitu ya. Seperti apa itu gitu ya. Jadi kalau kita bisa buat, grafik gitu ya, sumbu X-nya ini, vibration coordinate gitu ya, kemudian sumbu Y-nya ini polarizability, maka gitu ya, ketika di normal vibration mode-nya, di nolnya gitu ya,
turunan pertama polarizability alpha, do Q sama dengan 0 gitu ya, maka Raman di sini tidak akan aktif gitu ya. Namun ketika ada kondisi di mana gitu ya, di sini d alpha per dq-nya ketika Q sama dengan 0 tidak sama dengan 0, maka Raman akan aktif gitu ya. Itu sebetulnya yang mengharuskannya, bukan hanya terjadi perubahan polarizability saja gitu ya, tapi harus terjadi perubahan, harus memiliki nilai gitu ya. Di sini tidak sama dengan 0. Kemudian kalau IR, tinjauan dari grafik dipole moment gitu ya, IR di sini dia tidak akan aktif ketika do mu per do Q ketika Q-nya sama dengan 0 dia bernilai 0 gitu ya. Akan aktif ketika dia tidak bernilai 0 ketika di sininya gitu ya, maka IR akan aktif gitu ya. Oke, maka dari sini terlihat gitu ya, Raman dan IR gitu ya, itu sama-sama teknik spektroskopi yang saling komplementari gitu ya. Di mana mode yang satu tidak aktif, mode yang lain aktif, di mana mode yang satu strong, mode yang satu lemah, di mana yang satu yang strong, yang ini lemah, yang ini lemah, yang ini strong gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan NIR dan IR tadi sudah diutarakan gitu ya. NIR itu ngukurnya biasanya bukan fundamental vibration-nya gitu ya, tetapi dia overtones dan juga combination tones-nya. Tentunya untuk mengaktifkan, untuk menghasilkan hal tersebut gitu ya, maka di second derivative-nya itu tidak boleh 0 gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi dipole moment, perilaku fungsi dipole moment, contohnya H2O gitu ya, untuk OH stretching dan juga bending, maka fungsi dipole moment-nya gitu ya, ini kalau diturunkan do mu per do Q ketika Q sama dengan 0, tidak sama dengan 0 gitu ya, dan juga second order-nya juga tidak sama dengan 0, maka gitu ya, untuk fenomena ini kita bisa dapatkan baik di IR ataupun di NIR gitu ya. Di IR tentunya gitu ya, fundamentalnya, kalau di NIR ini overtones-nya gitu ya. Kemudian kalau CO2 gitu, CO2 karena dia symmetric gitu ya, symmetric stretching. Nah, ini di IR kita tidak bisa memperoleh gitu ya. Kalau Ibu dan Bapak mencari CO2 mode symmetric stretching di IR itu tidak ada, harus nyari ke Raman gitu ya, karena IR tidak aktif. Kenapa alasannya? Karena do mu per do Q-nya ketika Q sama dengan 0 itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau CO2 asymmetric stretching ini baru aktif ya IR-nya. Karena kenapa gitu ya? Karena terjadi perubahan momen dipole gitu ya, do mu per do Q-nya ketika Q sama dengan 0-nya itu nggak sama dengan 0 gitu ya. Kemudian C2H2 di mana C triple bonding dengan C ini mode stretching, weak dipole perubahannya itu do mu per do Q-nya itu gitu ya. Q sama dengan 0 tidak sama dengan 0 tapi nilainya kecil gitu ya. Jadi IR dan NIR-nya itu aktif ada gitu ya, tapi dengan nilai yang kecil gitu ya. Nilainya weak, rendah gitu ya. Nah, sekarang apa perbedaannya gitu ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak membahas baik itu Raman, ada Raman itu dispersif Raman, FT Raman, di NIR juga ada dispersif NIR, FT NIR, di IR atau mid IR juga ada dispersif IR, FT IR gitu ya. Itu sebetulnya hanya bagaimana teknik mengolah sinyalnya saja gitu ya. Jadi kalau di dispersif spektroskopi biasanya jantung utamanya menggunakan spektrometer atau monokrometer gitu ya. Jadi monokrometer itu di dalamnya ada grating gitu ya, untuk mendispersi dari polikromatik menjadi monokromatik gitu ya, kemudian masuk ke detektor gitu ya. Bedanya spektrometer dengan monokromator, kalau monokromator itu tanpa detektor gitulah. Kalau spektrometer itu monokromator plus detektor gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya kalau di dispersif NIR berarti kita harus mempersiapkan gitu ya, sumber lampu di mana memang memancarkan cahaya polikromatik di kawasan NIR gitu ya, 780 sampai 2500 nanometer. Biasanya menggunakan tungsten halogen atau LEDs gitu ya. Kemudian masuk ke monokrometer, di dalamnya ada grating, entah itu pakai prisma atau grating gitu ya. Nah, dia akan didispersikan. Ini bukan color ini ya, ini light gitu ya, yang ini hanya ilustrasi saja. Yang jelas si NIR light ini dia polikromatik, kemudian dia menjadi single panjang gelombang gitu ya. Nah, di mana gratingnya bisa berotasi, ada slit gitu ya, kemudian menyinari sampel gitu ya. Tekniknya bisa transmisi karena ini sistem serapan gitu ya, layaknya seperti UV vis gitu ya. Nah, dia sampel
Kalau ditransmisikan berarti tentunya tidak boleh terlalu tebal dan lain-lain gitu ya. Atau menggunakan teknik yang lain gitu ya untuk menangani berbagai kasus sampel, bisa transreflektans, ditransmisikan gitu, kemudian direflektanskan, balik lagi nanti ditangkap detektor atau di diffuse reflectance gitu ya, menggunakan apa namanya itu integrating sphere gitu ya. Jadi nanti di diffuse ke material, dipantulkan kemudian keluar keseluruhannya gitu ya. Tentunya detektor yang bisa digunakan yaitu detektor yang bisa menangkap rentang di kawasan NIR gitu ya. Jadi dari indium, contohnya indium gallium arsenide, PBS, PBSA, extended indium gallium arsenide gitu ya. Tentunya ini direct langsung ke komputer gitu ya, kita bisa peroleh gitu ya, grafik sumbu X-nya wave number, wavelength nanometer, sumbu Y-nya absorban atau transmitan gitu ya. Untuk FT near gitu ya, ini tidak menggunakan monokromator, tapi menggunakan interferometer, biasanya menggunakan Michelson interferometer. Seperti apa Michelson interferometer itu bekerja gitu ya, jadi kita punya tetap sumber NIR gitu ya, kemudian di sini ada beam splitter, yang pertama beam splitter itu memisahkan cahaya sumber menjadi dua gitu ya. Jadi yang satu menuju fixed mirror, yang kedua ke movable mirror. Kenapa disebut movable mirror? Karena mirrornya itu dia akan bergerak gitu ya. Kemudian mengarah ke sampel. Fungsi untuk bergerak apa? Untuk menghasilkan pola-pola interferensi, baik itu konstruktif dan juga destruktif gitu ya. Dan kemudian nanti ditangkap detektor sebagai interferogram gitu ya. Detektor interferogram hasilnya kita tidak susah untuk membacanya sebagai spektrum gitu ya. Makanya kenapa disebut FT, selain menggunakan Michelson interferometer, di software kita harus menggunakan kalkulasi matematik gitu ya, untuk merubah dari satu domain menjadi domain gitu ya, domain yang lain. FT itu FFT atau FT itu kependekan dari Fourier transform gitu ya, atau fast Fourier transform, di mana untuk kasus ini kita mengubah dari domain time gitu ya ke domain frekuensi gitu ya. Oke. Makanya itu disebut FT near atau FTIR gitu ya, itu hanya teknik mengolah sinyal saja. Tentunya dari sini ada plus minusnya gitu ya. Jadi kalau plusnya, kalau untuk dispersif near, tentunya ini direct gitu ya, langsung to the point gitu. Kalau yang FT near ini interferogram dirubah dengan menggunakan fast Fourier transform gitu ya. Sedikit lebih kompleks gitu ya. Jadi kadang movable mirror-nya mungkin bermasalah gitu ya, dan lainnya. Tentunya ada plusnya juga gitu ya. Dari sisi resolusi, resolusi lebih baik ya, FT ya, Fourier transform dibandingkan dispersif. Tentunya kalau dispersif, kalau ingin resolusi spektrumnya lebih tinggi, maka monokrometernya gitu ya, atau grating monokrometernya itu harus menggunakan grating dengan group density lebih tinggi, focal length lebih panjang, itu akan ini gitu ya. Gitu. Tapi kalau FFT agak susah untuk ngecun gitu ya, supaya resolusi sebaik yang kita inginkan gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan NIR dan IR spektroskopi gitu ya, NIR di IR di sini mid IR ya yang bisa kita temui gitu ya. Jadi kalau wavelength range-nya kalau NIR itu dari 780 sampai 2500 nanometer, sedangkan mid IR dari 2,5 sampai 25 mikrometer. Atau kalau kita konversi ke range gitu ya, wave number gitu ya, dari 4000 sampai 12800 kalau NIR spektroskopi. Kalau IR dari 400 sampai 4000 cm-1. Kemudian tipe transisinya near spektroskopi ini bukan fundamental vibration-nya gitu ya, tapi dia upper tone, pengalian, combination tones, baik itu combination artinya penjumlahan atau pengurangan gitu ya, difference tones. IR ini fundamental vibration-nya. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingin mencari fundamental vibration dengan menggunakan teknik IR spektroskopi, pakainya mid infrared-nya gitu ya. Oke, tentunya di IR juga kadang kita ngelihat datanya gitu ya, bukan hanya fundamental vibration yang muncul, karena fenomenanya tergantung molekul dan lain-lain gitu ya, itu juga ada overtones, combination tones. Tapi in general gitu ya, NIR spektroskopi itu bukan mengukur fundamental vibration. Kemudian gitu ya, transisi strength-nya transition strength-nya itu, kekuatan transisinya itu kalau NIR spektroskopi karena dia dari second order gitu ya, dan order yang lain gitu ya, dia ini rendah gitu ya. Kemudian kalau IR dia karena di first order dia strong gitu ya. Kemudian kalau dari sisi peak-nya, kalau Ibu dan Bapak bisa lihat, kalau NIR spektroskopi itu dia broad, lebar. Karena broad gitu ya, itu bisa mengakibatkan overlapping gitu ya. Jadi dari satu peak dengan peak yang lain dia overlapping gitu ya.
Makanya teknik menganalisa datanya itu lebih rumit gitu ya dibandingkan dengan IR spektroskopi. Kalau IR itu dia diberikan kemampuan lebih tajam gitu ya spektrumnya gitu ya. Artinya mudah untuk membedakan informasi yang diperoleh. Penetrasi depth-nya gitu ya, NIR jauh lebih dalam gitu ya dibandingkan dengan IR yang IR spektroskopi gitu ya. Kemudian ini sumber cahaya tadi sudah dibahas gitu ya, kalau IR biasanya menggunakan, silicon carbide gitu ya yang dipanaskan atau nurse glower gitu ya. Kemudian kalau detektornya kalau IR ini DTGS, MCT gitu ya, HGC-DTE gitu. Kemudian wavelength selector-nya NIR spektroskopi pakai monochromator, ada grating gitu ya. Bisa juga kalau Michelson interferometer gitu ya, kalau Eptinir atau menggunakan diode array gitu ya. Jadi detektornya menggunakan array gitu ya. Jadi ketika membaca dia langsung, lebih cepat gitu ya. Oke, kemudian penggunaannya untuk kuantitatif NIR spektroskopi tentunya walaupun dia bukan fundamental vibration detection-nya gitu ya, tapi gitu ya untuk beberapa aplikasi contohnya deteksi moisture, protein, fat contents gitu ya, fiber gitu ya, itu sangat kuat ya, nanti alasannya kenapa gitu ya. Nah ini, alasannya sensitivitas dari NIR spektroskopi gitu ya. Jadi, water contohnya gitu ya untuk deteksi moisture karena, OH gitu ya yang, stretching bisa juga overtones dan juga combination band gitu ya dari OH, kita bisa gunakan dengan menggunakan NIR gitu, di mana untuk overtune first overtune-nya itu di 1400 gitu ya. Sedangkan combination bands-nya gitu ya, baik stretching ataupun bending combination ini di 1900 sampai 1950 nanometer gitu ya. Alkohol contohnya etanol, metanol gitu ya, karena terjadi OH overtones dan juga combination, maka kita bisa gunakan NIR gitu ya. Protein contohnya NH stretching dan juga combination band gitu ya, kita bisa gunakan NIR. Sugar, sucrose dan juga glucose, OH dan CH overtones kita bisa gunakan NIR gitu ya. Oil, fat contohnya CH overtones combination gitu, itu bisa. Polimer, CH stretching mode kita bisa gunakan juga, NIR, spektroskopi gitu ya. Seperti apa gitu ya NIR spektroskopi yang ada di pasaran ini sebagai contohnya gitu ya. Jadi Hi, ini we are from Ankrum. Today, we are excited to introduce you to the Unity Scientific NIR jadi ini contohnya NIR produksi dari KVM Analytic atau Unity dengan model, Spectra Star XT gitu ya. Dari sini ini compact gitu ya, jadi komputer sudah ada di, menyatu gitu ya. Kemudian di sini ada tempat sampelnya gitu ya. Tekniknya kalau yang di sini itu tidak menggunakan teknik transmittance biasa, tapi menggunakan teknik itu transreflektansi, ditransmisikan kemudian direflektanskan gitu ya, dipantul balik gitu ya. Ya makanya, dari sini gitu ya, biasanya kalau UV-Vis gitu ya, sebetulnya bisa juga teknik yang gitu ya. Kalau UV-Vis sampel ada sinar UV kemudian, detektor, 180 derajat terhadap si sinar UV-Vis-nya gitu ya. Nah kalau ini gitu bisa saja dibuat seperti transmisi juga bisa gitu ya, tapi di sini menggunakan teknik transreflektans gitu ya. SpectraStar, powerful instrument for near-infrared analysis. Range of samples, Saya percepat including saja ya. moisture, protein, and fat. Nah ini beberapa seperti yang tadi alasannya gitu ya, kenapa moisture, protein, fat, sugar, fiber, fatty acid, lignin gitu ya, selulose gitu ya, ini bisa dideteksi alasannya yang tadi gitu ya. Jadi ada mode vibrasi dari chemical yang memang overtune dan combination tunes-nya itu strong. But the SpectraStar XTR can also lignin, sites, labs, or wherever you need it. Adding to its strength. Robust calibrations Nah transform ini gitu ya, kalau di sini gitu ya, jadi kita siapkan lampu halogen contohnya atau, lampu yang memancarkan NIR, kena ke grating atau prisma gitu ya, kemudian sinarkan ke sampel gitu ya, nanti akan terjadi transmisi, kemudian nanti akan direfleksi balik lagi ke detektor gitu ya, ini namanya transreflectance. this spectral information into multiple constituent Nanti diukur absorbannya, tentu tahu dari mana absorban dari sininya, dia akan dibandingkan dengan, NRI signal nantinya gitu ya. Jadi setelah ditransmisi atau sebelum ada sampel kemudian dikurangi, sama seperti layaknya UV-Vis ya. values that cannot be perform the analysis.
You can choose from different Nah, ini contoh-contohnya gitu ya, ini hanya wadahnya saja gitu ya. Jadi bagaimana menangani liquid yang jelas dia kena ke sampel, kemudian kalau liquidnya sedikit gitu ya, dia ada tutup di mana ini super reflectance, jadi nanti akan dipantulkan. Jadi trans reflectance. cup sizes equipped with Star XT is traceable, ensuring Ya. sample by using Nah, skimmed ini milk contohnya powder. gitu ya, Start by pengukurannya. taking a sample and Jadi tidak rumit gitu ya, kalau powder masukkan saja gitu ya ke wadahnya. thoroughly mixing it. Then, simply place the sample into the cup, insert the plunger, and press Pisahkan gitu ya, kemudian ada plunger, the scan penutup button. gitu ya. Ya, penutup itu dia biasanya bermaterial tergantungnya ada aluminium, ada gold itu untuk mereflektans balik gitu ya. Setelah Within a few seconds, you'll ditransmisikan. have your results. Since there are no chemical reactions involved, you can further test the Nah, yang tadi wadah tadi akan diputar gitu ya. Biasanya diputar untuk apa gitu ya, supaya lebih homogen pengukurannya gitu ya. Oke. sample if needed. Now, let's recap the advantages of using Nah, yang tadi langsung gitu ya, kalau di industri langsung diperoleh gitu ya, constant contohnya moisture, protein, fat, lactose di sini gitu ya, sekian persennya. Tentunya kita juga bisa mengekstrak ya, karena ini merupakan spektroskopi, tentunya nanti bisa diekstrak sumbu X-nya wavelength, sumbu Y-nya absorban atau transmitan gitu ya. Kalau ingin mengetahui spektrumnya. Now, let's recap the advantages of using Karena ini NIR. untuk teknik industri, kalau teknik kuantitatif biasanya sampai ke situ gitu ya, ini ada calibration-nya gitu ya. Technology. Data 1. kalibrasinya Rapid analysis with untuk results in masing-masing under 60 seconds. sampel gitu ya. Mungkin itu ya. Oke. Nah, kemudian yang tadi, jadi dari situ sudah kebayang gitu ya aplikasinya, mungkin lebih banyak ya, ini hanya ditampilkan saja. Jadi aplikasinya contohnya untuk food dan agriculture, contohnya untuk moisture, protein, starch, fiber, oil content gitu ya. Kenapa alasannya tadi saya sudah utarakan gitu ya, ada OH stretching, bending, dan lain-lain gitu. Kemudian fat, moisture, protein gitu ya, crude protein, fiber, oil, protein content itu bisa gitu ya. Kemudian untuk lingkungan juga bisa water content, organic water gitu, screening gitu. Tentunya teknik yang lain ada yang lebih advance ya, ada yang lebih sensitif gitu ya. Tapi dari sini bisa digunakan. Oke. Nah, sebagai bacaan Ibu dan Bapak selanjutnya, sebagai gambaran, hari ini kita cuma membahas NIR spektroskopi gitu ya. Artinya, data yang diperoleh secara sederhananya, sumbu X-nya wavelength, nanometer, sumbu Y-nya intensitas serapan atau transmitan gitu ya. Nah, sekarang bayangkan gitu ya, kita punya kamera di mana contohnya kamera itu berbentuk pixel array yang bisa menangkap gitu ya sinyal wavelength di kawasan near atau bahkan ke IR gitu ya. Makanya ada NIR spektroskopi imaging gitu ya. Kalau NIR spektroskopi imaging contohnya kamera gitu ya, kita tidak di dalamnya, di sistemnya tidak membutuhkan sumber NIR untuk menyinari sampel gitu ya. Jadi dia contohnya misalkan dedaunan gitu ya, perkebunan gitu ya. Misalkan klorofilnya ada bermasalah gitu ya. Kemudian cahaya matahari menyinari, cahaya matahari itu kan rentangnya lebar, bukan hanya di visible spectrum saja gitu ya, ke NIR dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kita tangkap gitu ya serapannya menggunakan kamera gitu. Makanya disebut NIR spektroskopi imaging. Nah, teknik ini itu bisa diaplikasikan di berbagai hal mulai dari militer dan lainnya gitu ya. Itu. Untuk NIR spektroskopi imaging tentunya datanya bukan dua dimensi, sumbu X-nya wavelength, sumbu Y-nya intensitas, tapi multidimensional. Misalkan kalau dua dimensi hasilnya image gitu ya, berarti ada spasial X, Y gitu ya. Bayangkan gitu ya, kemudian ada wavelength itu udah 3 dimensi, kemudian ada intensitas 4 dimension gitu ya. Kemudian kalau misalkan NIR spektroskopi imagingnya live gitu ya, berarti masuk fungsi dari time, waktu gitu ya. Kemudian kalau 3 dimensi tentunya masuk spasialnya X, Y, Z gitu ya. Kemudian wavelength gitu, dimensi wavelength, kemudian dimensi intensitas, dimensi time gitu ya. Oke. Tapi di sini tidak dibahas gitu ya. Ini namanya NIR spektroskopi imaging gitu.
Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana NIR spektroskopi itu bekerja. Ini juga sebetulnya menjadi fundamental pemahaman untuk kita memahami bagaimana IR spektroskopi, maksudnya di mid IR gitu ya, atau FTIR spektroskopi yang nanti kita akan bahas juga gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya di nomor 0812-9550-0228. Bisa kirimkan email patih.kusno@nexusanalytic.co.id gitu ya. Kemudian informasi gitu ya, karena sistem kami sekarang, sistem IT kami sudah memperketat gitu ya, mungkin terkait dengan promosi melalui email, berbagai hal gitu ya, bahkan pengiriman video recording melalui email dan lain-lainnya itu sudah tidak boleh dilakukan lagi oleh perusahaan kita gitu ya. Jadi jika Ibu dan Bapak, apa namanya tuh, ingin mengetahui lebih lanjut gitu ya, silahkan kunjungi website kita, kunjungi sosial media kita atau kontak kita gitu ya. Oke. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, acara kali ini kita akhiri. Kami sampaikan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan akhir pekan Ibu dan Bapak dalam berapa jam ini, 2 jam ini gitu ya, kurang dari 2 jam ini bermanfaat, ada informasi yang bermanfaat yang didapat. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Terima kasih Ibu dan Bapak.